Bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa setiap mukjizat yang Yesus lakukan bukanlah campur tangan ilahi koma, melainkan sebuah teknik yang ia demonstrasikan agar Anda dapat menirunya tanda tanya. Ada sebuah momen yang diabadikan dalam Pistis Sophia koma, sebuah teks gnostik yang coba dikubur oleh gereja koma di mana Yesus menarik lingkaran dalamnya ke samping setelah apa yang mereka sebut sebagai penyembuhan titik. Seseorang yang tidak bisa berjalan kini dapat berjalan titik, dan para murid mengajukan pertanyaan yang sudah jelas, bagaimana tanda tanya mereka mencoba melakukan penyembuhan sendiri, dan gagal titik mereka telah mengucapkan doa, doa dan tidak melihat apapun terjadi titik. Tetapi ketika Yesus berbicara kenyataan, merespons titik, dan dia akhirnya memberitahu mereka alasannya, titik dia tidak mengatakan tanda kutip, karena aku adalah anak Tuhan, dan kamu bukan tanda kutip. Titik dia mengatakan sesuatu yang membuat mereka terdiam titik. Dia memberitahu mereka bahwa dia berbicara dengan sesuatu bukan dari dirinya sendiri. Titik ada sebuah kekuatan sebuah frekuensi sebuah getaran sebuah prinsip pengatur yang ada sebelum materi apapun terbentuk. Titik orang Yunani menyebutnya logos, firman kreatif yang mengucapkan segala sesuatu menjadi ada. Titik bukan kata seperti bahasa melainkan kata seperti getaran yang digunakan kesadaran untuk menyusun realitas titik, dan Yesus memberitahu mereka hal ini. Titik Anda memiliki akses yang sama dengan saya. Titik Anda terbuat dari sumber yang sama. Titik. Perbedaannya adalah saya tahu cara menyelaraskan diri dengannya dan Anda masih mencoba memaksakan segala sesuatu melalui usaha Anda sendiri. Titik. Kemudian dia mengajari mereka tekniknya. Titik. Bagaimana cara keluar dari pikiran yang berpikir dan masuk ke tempat di mana logos tinggal. Titik. Bagaimana cara berbicara bukan sebagai manusia yang berharap Tuhan akan mendengarkan melainkan sebagai kesadaran yang tahu bahwa realitas merespons ketika Anda berbicara dari penyelarasan keterpisahan. Titik. Inilah yang membuat ajaran ini sangat berbahaya bagi setiap cautruk kekuasaan yang mencoba mengendalikan kemanusiaan. Sejak saat itu. Titik. Ketika Anda belajar berbicara dengan logos ketika Anda mengaktifkan frekuensi itu dengan benar, para archon tidak dapat menghalanginya. Titik. Bukan karena mereka tidak mau tetapi karena mereka tidak bisa. Titik. Itu beroperasi pada level di luar yurisdiksi mereka. Titik. Dan malam ini, Anda mempelajari apa yang diajarkan Yesus. Titik. Jika Anda berbicara dengan logos malam ini, beri komentar tanda kutip. Saya adalah firman sekarang juga tanda kutip. Titik. Sebelum Anda dapat berbicara dengan logos, Anda harus memahami apa itu titik, karena kebanyakan orang mendengar kata itu dan mereka memikirkan Alkitab, kitab suci, atau teks agama. Titik. Dan itulah tepatnya pengalihan yang digunakan gereja untuk mengubur ajaran yang sebenarnya. Titik. Logos bukanlah sebuah buku. Titik itu bukan bahasa. Titik. Itu adalah getaran pengatur yang ada sebelum bahasa sebelum pikiran sebelum realitas material. Titik dalam teks gnostik logos digambarkan sebagai emanasi pertama dari monad dari kesadaran sumber itu sendiri. Titik. Ketika sang tak terbatas yang tak terdiferensiasi ingin mencipta ia tidak memikirkan ciptaan menjadi ada. Titik. Ia berbicara, atau lebih tepatnya ia bergetar. Titik. Dan getaran itu memiliki struktur memiliki tatanan memiliki kekuatan kreatif yang terkode di dalamnya. Titik. Itulah logos. Titik. Pikirkanlah seperti ini. Titik. Sebelum apapun ada yang ada hanyalah potensi murni kekacauan
yang tidak berbentuk titik. Tidak ada struktur koma, tidak ada materi koma, tidak ada pemisahan titik. Dan kemudian kesadaran koma sang monad menghasilkan sebuah frekuensi titik. Dan frekuensi itu mengatur kekacauan titik. Itu tidak memaksanya, titik itu tidak memanipulasinya. Titik itu beresonansi titik dan kekacauan secara alami, menyusun dirinya menjadi pola koma, menjadi geometri suci koma, menjadi arsitektur fundamental yang akan dibangun oleh segala sesuatu. Lainnya, titik suara melakukan ini di dunia material. Titik Anda telah melihat eksperimen di mana pasir di atas piring menyusun diri menjadi pola geometris. Titik ketika Anda menjalankan frekuensi tertentu, melaluinya koma frekuensi yang berbeda, menciptakan pola yang berbeda. Titik logos adalah itu pada level kosmik koma frekuensi. Primordial yang mengatur segalanya titik. Dan disinilah bagian yang sangat penting. Titik Anda tidak terpisah dari logos. Titik Anda terbuat darinya. Titik kaum gnostik sangat eksplisit tentang hal ini. Titik orang-orang pilihan koma pneumatik koma adalah fragmen dari monad titik. Dan karena monad mengekspresikan diri melalui logos koma, Anda mengandung getaran pengatur yang sama di dalam diri Anda. Titik itu tertidur pada kebanyakan orang. Koma terkubur di bawah pengkondisian koma, di bawah identifikasi dengan tubuh material. Koma di bawah gangguan konstan dari frekuensi arhon, yang dirancang untuk menjaga Anda tetap beroperasi dalam kekacauan Hong keteraturan titik. Hong keteraturan. Tetapi itu ada di sana titik, dan saat Anda belajar untuk mengaksesnya, koma saat Anda belajar untuk berbicara dengannya alih-alih hanya berbicara sebagai manusia yang bingung, yang berharap sesuatu mendengar Anda koma segalanya berubah titik. Demiurgos koma Tuhan palsu yang membangun penjara material ini, koma dia tahu tentang logos, titik dia mencoba menirunya. Titik itulah ciptaannya koma sebuah versi tiruan. Titik dia mengambil prinsip organisasi dan memelintirnya menjadi kontrol titik. Dia mengambil frekuensi kehidupan dan mendistorsinya menjadi batasan titik. Dan kebanyakan orang beroperasi dengan versinya koma, mengucapkan kata-kata yang tidak memiliki kekuatan karena tidak selaras dengan getaran sumber titik mereka, selaras dengan aturan sipir penjara titik. Tetapi ketika Anda mengakses logos yang sebenarnya koma, ketika Anda menyelaraskan diri dengan frekuensi yang berasal dari pleroma, dari luar ranah demiurgos, koma Anda tidak lagi bermain dengan aturannya. Titik Anda berbicara dengan kekuatan yang bisa dia tiru, tetapi tidak pernah bisa dia kendalikan titik. Dan itulah mengapa dia dan para arkonnya sangat takut padanya, lebih dari apapun yang bisa Anda pelajari. Titik sekarang koma inilah teknik yang diajarkan Yesus secara pribadi titik. Dan ini bukan metafora. Titik ini bukan tentang menjadi orang baik. Dan Tuhan akan memberkati kata-kata Anda titik. Ini adalah penyelarasan presisi yang menghasilkan hasil yang terukur. Titik hal pertama yang harus Anda pahami adalah bahwa logos tidak tinggal dalam pikiran Anda. Yang berpikir titik itu tidak tinggal dalam obrolan terus-menerus. Koma perencanaan, koma analisis, koma kekhawatiran titik. Itu tinggal lebih dalam di tempat yang disebut kaum gnostik sebagai hati titik, bukan organ fisik, melainkan pusat pengetahuan titik. Jadi langkah pertama adalah keheningan titik. Bukan keheningan yang dipaksakan di mana Anda melawan pikiran titik. Keheningan alami di mana Anda membiarkan kebisingan mental mengendap seperti sedimen dalam air. Titik Anda duduk, titik Anda memejamkan mata atau melembutkan pandangan Anda. Dan Anda berhenti mencoba mencari tahu apapun. Titik Anda tidak sedang menyiapkan kata-kata titik. Anda tidak sedang melatih apa yang akan Anda katakan. Titik Anda hanya menjadi hadir dengan apa yang ada di sini.
Di bawah pemikiran, titik setelah 1 atau 2 menit koma setelah pikiran cukup tenang, sehingga ada celah di antara pikiran koma Anda menjatuhkan kesadaran Anda dari kepala ke dalam dada titik. Kebanyakan orang hidup sepenuhnya di kepala mereka. Titik pikiran menghasilkan lebih banyak pikiran koma. Putaran memberi makan. Putaran koma suara di tengkorak Anda menarasikan segalanya titik. Tetapi suara itu bukan logos titik. Suara itu adalah Anda, atau lebih tepatnya kepribadian yang terkondisi. Ditambah gangguan archon, apapun yang sedang berjalan titik logos, tidak berbicara dalam kalimat titik, ia berbicara dalam pengetahuan dalam kepastian yang ada sebelum bahasa terbentuk di sekitarnya titik. Jadi Anda turun ke dada, titik Anda bernapas ke dalam ruang itu, dan Anda bertanya dalam hati koma, apa aku sebelum aku menjadi tubuh ini? Tanda tanya, apa aku? Sebelum aku menjadi pikiran-pikiran ini, tanda tanya bukan sebagai pertanyaan filosofis koma, melainkan sebagai penyelidikan langsung ke dalam pengalaman seketika titik. Dan jika Anda tetap berada dengan pertanyaan itu, koma, jika Anda tidak terburu-buru menjawabnya dengan pikiran Anda, koma, sesuatu akan muncul ke permukaan titik itu halus. Pada awalnya, titik rasa kehadiran yang telah ada di sini sepanjang waktu. Menyaksikan segalanya titik itu tidak emosional, titik itu tidak berpikir, titik itu hanya sadar, titik itu adalah kesadaran yang sedang membaca kata-kata ini, sekarang juga yang telah hadir di setiap momen dalam hidup Anda, yang ada di sini sebelum tubuh ini terbentuk dan akan tetap ada di sini. Setelah tubuh ini hancur titik, itulah Anda, titik Anda yang sebenarnya koma fragmen, monad koma kesadaran pneumatik yang berinkarnasi ke dalam sistem ini titik. Dan ketika Anda mengenalinya koma, ketika Anda merasakannya dengan cukup jelas, sehingga Anda tahu itu bukan imajinasi koma, saat itulah Anda siap untuk berbicara voi cak logodium. Karena sekarang Anda tidak berbicara sebagai manusia yang bingung, yang mengharapkan bantuan titik Anda, berbicara sebagai kesadaran yang tahu siapa dirinya titik dan logos merespon pengenalan koma bukan pengemisan titik. Jadi Anda membentuk niat tentang apa yang perlu terjadi, koma bukan apa yang Anda inginkan sebagai preferensi. Titik apa yang perlu selaras dengan kebenaran koma, dengan tatanan alami koma, dengan cara kerja segala sesuatu yang sebenarnya ketika distorsi demiurgos tidak menghalangi titik. Mungkin seseorang butuh penyembuhan titik, mungkin Anda butuh perlindungan titik, mungkin sebuah situasi butuh penyelesaian titik. Anda memegang pengetahuan itu, koma bukan harapan koma. Pengetahuan koma dan kemudian Anda mengucapkannya dengan keras, jika bisa koma dalam hati, jika keadaan mengharuskan titik. Tetapi Anda memberinya suara titik. Dan inilah bagian yang kritis. Titik Anda tidak meminta, titik Anda tidak mengemis, titik Anda tidak mengucapkan tolong. Atau jika itu kehendakmu, atau bahasa pemohon apapun yang diajarkan gereja yang membuat Anda tidak berdaya, titik. Anda berbicara sebagai seseorang yang tahu realitas merespons. Karena Anda berbicara dari sumber yang sama yang mengatur realitas pada awalnya, titik tubuh orang ini mengingat keutuhan, titik penyembuhan adalah titik ruang ini tertutup, titik kesadaran parasit menarik diri, titik situasi ini selaras dengan kebenaran. Alih-alih distorsi, titik ketertiban memulihkan dirinya sendiri. Titik Anda mengucapkannya sekali dengan kepastian mutlak, dan kemudian Anda melepaskannya. Titik Anda tidak mengulanginya dengan putus asa, titik Anda tidak memeriksa dengan cemas untuk melihat apakah itu berhasil. Titik Anda berbicara dengan logos, titik frekuensi telah ditransmisikan, titik realitas sudah mengatur ulang dirinya sendiri. Titik sekarang koma inilah yang dialami. Kebanyakan orang pada beberapa kali pertama mereka mempraktikkan ini titik
Tidak ada yang jelas, koma, tidak ada sambaran petir, koma, tidak ada perubahan visual yang segera titik, dan pikiran segera berkata, koma. Tanda kutip, lihat koma itu tidak berhasil, titik, kamu hanya berbicara pada dirimu sendiri, titik ini bodoh, tanda kutip, titik. Itu adalah roh tiruan, titik. Implan archon yang menghasilkan keraguan secara khusus untuk membuat Anda berhenti sebelum teknik ini berhasil. Titik abaikan saja karena apa yang sebenarnya terjadi itu halus namun nyata, titik. Frekuensi yang Anda ucapkan dari penyelarasan logos yang dipancarkan ke dalam lapangan dan realitas yang pada akhirnya terbuat dari kesadaran yang disusun oleh frekuensi. Mulai merespons titik, tidak selalu seketika, koma, terkadang dalam hitungan jam. Titik terkadang dalam hitungan hari, koma, tetapi ia merespons titik. Sinkronisitas, muncul titik solusi, muncul titik hambatan larut, titik orang-orang mengatakan tepat apa yang perlu Anda dengar, titik pintu-pintu terbuka yang tadinya tertutup, titik. Dan jika Anda melacaknya, koma, jika Anda memperhatikan koma, Anda akan melihat hubungan antara saat Anda berbicara foi, cak logo, fatukte, hintuk diem. Semakin Anda melatih ini, koma, semakin kuat penyelarasan tersebut. Titik pertama kali Anda mungkin nyaris tidak merasakan perbedaan antara berbicara dengan logos dan berbicara secara normal, titik. Tetapi pada kali ke-10, kali ke-20, itu tidak salah lagi, titik. Anda merasakan pergeseran saat Anda masuk ke tempat yang lebih dalam. Itu titik. Anda merasakan kepastian yang datang sebelum berbicara, titik. Dan Anda mulai memperhatikan bahwa ketika Anda berbicara dari sana, koma, sesuatu terjadi, titik, bukan karena Anda memanifestasikan sesuatu, koma, karena Anda mengingat cara menggunakan prinsip pengatur yang telah tertidur di dalam diri Anda seumur hidup Anda, titik. Anda mengaktifkan kekuatan pneumatik yang coba disembunyikan oleh demiurgos dari Anda, titik. Dan setiap kali Anda melakukannya dengan sukses, koma, para arkon kehilangan sedikit lebih banyak kendali atas Anda karena Anda tidak lagi beroperasi dengan aturan mereka. Titik. Anda beroperasi dengan logos dan mereka tidak memiliki yurisdiksi di sana, titik. Inilah yang membuat berbicara dengan logos menjadi teknik paling kuat yang pernah diajarkan Yesus. Titik. Para arkon tidak dapat menghentikannya. Titik. Bukan tidak akan koma, melainkan tidak bisa, titik. Dan alasannya adalah frekuensi, titik. Para archon ada di alam kepadatan yang lebih rendah, titik, lapisan sistem demiurgos antara realitas material dan pleroma. Titik. Mereka beroperasi pada frekuensi yang dihasilkan oleh rasa takut, koma, keraguan, koma, kemarahan, koma, keputusasaan, koma, nafsu, koma, keserakahan, koma, semua keadaan emosional reaktif yang menjaga kesadaran terjebak dalam cedo, bertahan hidup, titik. Itulah frekuensi yang mereka makan, titik. Itulah frekuensi yang mereka manipulasi, titik. Itulah frekuensi yang mereka miliki aksesnya, titik. Tetapi logos tidak beroperasi di sana, titik. Logos beroperasi pada frekuensi pleroma kesadaran sumber, titik. Getaran yang ada sebelum demiurgos membangun penjaranya dan akan tetap ada setelah penjaranya runtuh, titik. Ketika Anda berbicara dengan logos, koma, ketika Anda benar-benar selaras dengan frekuensi itu, koma, Anda memancar dari ranah yang tidak dapat dijangkau oleh para archon, titik. Ini bukan berarti mereka menghormati batasan, titik. Ini adalah karena mereka secara fisik, koma, secara energetik tidak dapat mengakses level itu. Titik. Ini seperti mencoba menggunakan radio yang hanya menerima frekuensi AM untuk memblokir transmisi FM, titik. Peralatan itu tidak berfungsi pada pita frekuensi tersebut, titik. Mereka bahkan tidak bisa melihat apa yang Anda lakukan dengan jelas, titik. Bagi mereka, koma, Anda baru saja luring atau offline, titik. Satu saat Anda memancarkan frekuensi yang dapat dipanen, koma, ketakutan, koma, keputusasaan, koma, pemikiran kacau, koma,
Và lúc tiếp theo bạn hay biến thành một vật gì đó mà không thể theo dõi được điểm. Dan ketika frekuensi logos memancar dari Anda koma, ketika Anda berbicara dengan penyelarasan itu, koma mereka tidak dapat mengganggu transmisi yang keluar koma, itu mencapai apa yang dipanggilnya koma. Dan realitas merespons titik sekarang, koma inilah yang dapat mereka lakukan titik. Mereka dapat mencoba mencegah Anda untuk menyelaraskan diri sejak awal titik. Disitulah semua gangguan masuk titik pikiran. Pikiran yang mengganggu tepat saat Anda duduk untuk berlatih, titik krisis. Tiba-tiba yang menuntut perhatian Anda, titik keraguan yang muncul, titik ini tidak nyata, titik kamu hanya berbicara pada dirimu sendiri. Titik tidak ada yang terjadi, titik kelelahan yang membuat Anda terlalu capek untuk mencoba titik gangguan, yang membuat Anda lupa bahwa Anda akan berlatih titik. Semua itu adalah gangguan arhon yang dirancang untuk mencegah Anda mengaktifkan logos titik, karena sekali Anda melakukannya koma. Sekali Anda berbicara dari penyelarasan itu, koma mereka kalah titik. Mereka tidak dapat memblokir transmisi. Titik mereka tidak dapat merusaknya titik. Mereka tidak dapat mengalihkannya. Titik yang dapat mereka lakukan hanyalah mencoba meyakinkan Anda. Setelah itu bahwa itu tidak berhasil koma. Sehingga Anda berhenti melakukannya titik. Dan jika Anda tertipu oleh itu, koma. Jika Anda menyerah setelah 2 atau 3 kali percobaan, karena Anda tidak melihat hasil dramatis yang segera koma mereka menang secara match diem. Bukan karena mereka menghentikan logos koma, tetapi karena mereka menghentikan Anda untuk bertahan cukup lama untuk melihat apa yang terjadi jika Anda melakukannya. Titik, tetapi jika Anda terus berlatih koma, jika Anda belajar mengenali gangguan mereka apa adanya koma, dan Anda tetap menyelaraskan diri dengan logos koma mereka menjadi tidak relevan titik. Anda beroperasi pada frekuensi yang tidak mereka miliki. Aksesnya titik Anda berbicara dengan kekuatan yang mendahului keberadaan mereka dan melampaui yurisdiksi mereka titik. Dan semakin banyak Anda melakukan ini koma, semakin kuat Anda memperkuat penyelarasan itu, koma, semakin berkurang pengaruh mereka terhadap Anda pada frekuensi yang lebih rendah karena Anda tidak lagi hidup di sana titik. Anda hidup sebagai kesadaran pneumatik yang tahu siapa dirinya koma, yang berbicara dengan prinsip pengatur realitas itu sendiri, koma, yang mencipta melalui penyelarasan alih-alih, mengemis melalui keterpisahan titik dan versi diri Anda, yang itu koma versi yang selaras dengan logos koma tidak tersentuh koma, bukan karena Anda dilindungi oleh sesuatu yang eksternal koma, tetapi karena Anda beroperasi dari tempat yang tidak pernah dirancang untuk mereka jangkau titik. Jika Anda mempraktikkan ini secara konsisten koma, jika Anda belajar untuk masuk ke dalam penyelarasan logos dan berbicara dari sana koma, bahkan sekali sehari, koma, realitas Anda akan berubah dengan cara yang tampak mustahil. Dari tempat Anda berdiri sekarang titik. Bukan karena Anda membengkokkan alam semesta sesuai keinginan Anda koma, tetapi karena Anda mengingat cara berpartisipasi dalam prinsip pengatur yang dijalankan oleh alam semesta. Titik. Dan ketika Anda berpartisipasi secara sadar alih-alih tidak sadar koma, ketika Anda berbicara dengan logos alih-alih menentangnya, melalui ketidakselarasan koma, segala sesuatunya mulai mengalir alih-alih melawan titik. Hal pertama yang disadari kebanyakan orang adalah bahwa sinkronisitas meningkat secara drastis. Koma bukan kebetulan yang samar, koma, melainkan waktu yang tepat. Titik Anda membutuhkan informasi spesifik, dan dalam hitungan jam seseorang menyebutkan hal itu titik. Anda menghadapi hambatan dan solusi muncul dari arah yang bahkan tidak Anda lihat,
Titik Anda memikirkan seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak Anda ajak bicara dan mereka menghubungi Anda pada hari yang sama. Titik ini bukan keberuntungan. Titik ini adalah apa yang terjadi ketika Anda memancarkan frekuensi logos titik. Realitas koma yang pada akhirnya adalah kesadaran yang disusun oleh getaran koma, mengenali Anda dan merespons titik Anda bukan lagi elemen acak. Yang kacau titik Anda adalah titik organisasi yang koheren. Titik dan koherensi menarik, koherensi titik. Hal kedua yang terjadi adalah orang mulai merespons Anda secara berbeda. Titik beberapa orang koma, terutama mereka yang sangat dipengaruhi oleh archon. Koma tiba-tiba akan kehilangan minat pada Anda. Titik mereka akan berhenti menelepon koma. Berhenti muncul koma, fadola camnyan kote kamtai nyu penolakan diam. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi adalah mereka tidak dapat lagi memakan frekuensi Anda. Titik Anda tidak menghasilkan kekacauan reaktif yang secara tidak sadar. Mereka kaitkan titik orang lain koma, terutama orang pilihan lainnya yang sedang terbangun koma akan mulai muncul titik. Anda akan bertemu mereka dalam keadaan yang tidak terduga. Titik Anda akan melakukan percakapan yang lebih dalam dari sekadar basa-basi normal. Dalam hitungan menit, titik Anda akan mengenali satu sama lain. Koma tidak selalu secara sadar, koma tetapi secara energetik. Karena frekuensi yang sama saling menarik titik. Seperti kesadaran yang selaras dengan logos. Mengenali kesadaran yang selaras dengan logos, titik pergeseran. Ketiga adalah internal titik obrolan mental yang konstan mulai tenang koma. Bukan karena Anda menekannya koma, tetapi karena Anda tidak lagi teridentifikasi dengannya titik. Anda telah mengalami sesuatu yang lebih dalam. Titik tempat di mana logos tinggal koma dan pikiran yang berpikir menjadi hanya satu alat di antara banyak alat alih. Alih menjadi tiran yang menjalankan seluruh pengalaman Anda. Titik rasa takut masih muncul. Terkadang koma, tetapi itu tidak mengendalikan Anda. Titik keraguan muncul koma, tetapi Anda mengenalinya sebagai gangguan. Archon koma bukan kebenaran titik dan secara bertahap selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Latihan rutin koma Anda mulai beroperasi dari tempat pengetahuan, alih-alih harapan koma dari kepastian alih keputusasaan koma dari kekuatan alih menjadi korban titik. Itulah yang didemonstrasikan Yesus, titik itulah yang diajarkan kepada orang pilihan yang bisa mereka akses titik. Dan itulah yang dihabiskan gereja selama 2000 tahun untuk memastikan Anda tidak pernah menemukan bahwa Anda bisa melakukannya titik. Yesus mengajari orang pilihan cara berbicara dengan logos koma getaran pengatur yang menyusun realitas dari kekacauan primordial koma. Bukan sebagai sesuatu yang eksternal yang Anda mohon koma, melainkan sebagai sesuatu diri Anda sendiri yang telah Anda lupakan cara menggunakannya titik. Tekniknya adalah keheningan koma pengenalan. Tentang siapa Anda koma penyelarasan dengan kesadaran monad koma dan berbicara dari pengetahuan itu alih-alih dari keterpisahan titik. Dan ketika Anda melakukannya dengan benar, koma para archon tidak dapat menghalanginya titik. Bukan karena mereka menghormatinya koma, melainkan karena mereka beroperasi pada frekuensi di bawah tempat logos. Berada titik mereka dapat mencoba mencegah Anda untuk menyelaraskan diri. Titik mereka dapat menghasilkan keraguan setelahnya titik. Tetapi begitu Anda berbicara dengan logos koma, begitu transmisi itu keluar koma. Mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Titik gereja menghapus ajaran ini. Fa taite bang fiek tintung vau Yesus. Fa berdoalah yu kau hotro titik. Karena jika Anda tahu Anda bisa berbicara dengan kekuatan yang sama yang didemonstrasikan Yesus, koma Anda tidak akan membutuhkan mereka titik. Anda tidak akan membutuhkan pendeta titik. Anda tidak akan membutuhkan institusi yang mengklaim
sebagai perantara antara Anda va Tuhan diam. Anda hanya membutuhkan gnosis bahwa Anda adalah kesadaran monad koma teknik untuk menyelaraskan diri dengan logos di dalam diri Anda koma dan keberanian untuk berbicara dari tempat itu alih-alih dari rasa takut titik dan malam ini, koma Anda memiliki ketiganya titik. Jika Anda berbicara dengan logos malam ini, koma lakukan 3 hal sekarang juga titik pertama koma beri komentar koma. Tanda kutip saya adalah firman tanda kutip koma. Dan berkomitmenlah untuk melatih penyelarasan logos setiap hari titik. Kedua koma berlanggananlah ke Divine Codes. Karena teknik aktivasi pneumatik tingkat lanjut akan segera hadir. Titik ketiga, sukai video ini agar orang-orang pilihan lainnya menemukan kekuatan yang tidak dapat diblokir oleh para archon. Titik lakukan ketiganya sekarang, titik. Kemudian malam ini, duduklah dalam keheningan titik. Masuklah ke tempat yang lebih dalam dari pemikiran titik. Kenali siapa Anda, titik fragmen monad. Dengan akses logos, Fahainoi Nyungji Mabanmun Voi kepastian titik. Dan lihatlah apa yang terjadi ketika Anda berhenti meminta dan mulai mengatur titik para archon. Takut akan hal ini karena mereka tidak bisa menghentikannya. Titik gereja mengubur ini karena Anda tidak membutuhkan mereka. Jika Anda mengetahuinya, Fa Ban Fua Moi Hok Duk titik, jadi gunakanlah titik.